Kelinci sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama di daerah pegunungan sebagai hewan penghasil pupuk kandang dan pemenuh gizi atau daging bagi keluarga. Dan di kota-kota besar, ternak kelinci dijadikan untuk hewan kesayangan atau hias. Hal tersebut disampaikan oleh Haskaryo tahun 2010. Berdasarkan bobotnya, kelinci dewasa dibedakan atas 3 tipe, yaitu kecil, sedang, dan berat. Kelinci tipe kecil berbobot antara 0,9 sampai 2 kilo, tipe sedang 2 sampai 4 kilo, dan tipe berat 5 sampai 8 kilo. Ras kelinci yang memiliki ukuran warna dan bulu yang panjang serta pertumbuhan dan pemanfaatannya berbeda antara satu dan lainnya, menurut Sarwono 2003. Kelinci dapat berkembang biak dengan baik dan cepat. Kelinci memiliki berbagai jenis pula. Dengan demikian, peternak dapat memilih jenis kelinci yang disuka sesuai dengan keinginannya. Lebih lanjut, penyakit kelinci relatif sedikit dan mudah diatasi dibandingkan dengan penyakit ternak lain. Masalah dalam pemeliharaan kelinci sekarang sudah dapat diatasi, terutama yang berhubungan dengan penyakit, menurut Ermawati 2011. Hal inilah yang menyebabkan banyak bermunculan peternakan kelinci di sekitar kita. Salah satu jenis kelinci yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi kelinci berdaging adalah jenis New Zealand. Ada beberapa jenis kelinci New Zealand, yakni New Zealand White, Red, dan Black. New Zealand White paling banyak diternak karena terkenal sebagai penghasil daging yang baik. Hal ini karena pertumbuhannya relatif cepat dan mudah dipelihara. Pada umur 58 hari, bobotnya dapat mencapai 1,8 kg dan pada saat dewasa dapat mencapai 3,6 kg, menurut Mansur 2009. Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha peternakan yang menentukan produktivitas ternak. Menurut Mas'ud et al. 2015, pemberian hijauan daun wortel yang dikombinasikan dengan daun kangkung memberikan hasil terbaik dilihat dari aspek konsumsi zat-zat makanan, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan ternak kelinci. Untuk memenuhi kebutuhan pakan pada ternak kelinci, perlu diberikan pakan tambahan yakni konsentrat. Menurut Nugroho et al. 2012, jenis pakan konsentrat yang baik untuk pertumbuhan dan lebih disukai kelinci adalah konsentrat dalam bentuk pelet. Kelinci biasanya diberikan pakan secara teratur pada pagi, sore, dan malam hari. Pada malam hari, porsi pakan yang diberikan harus lebih banyak, yaitu 2 kali lipat dibanding porsi yang diberikan pada pagi dan sore hari. Hal ini karena kelinci jauh lebih aktif pada malam hari. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sujatinah dan Wibowo 2003 dalam Keystone 2017. Manajemen kandang kelinci merupakan hal yang sangat penting dalam usaha peternak kelinci. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari pembuatan kandang kelinci adalah sirkulasi udara yang lancar, arah pencahayaan yang baik, tempat pakan yang tahan pecah dan mudah dibersihkan. Menurut Widianto et al. 2017 menyatakan bahwa kisaran suhu yang baik untuk kandang kelinci adalah 26 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Menjaga kandang agar tetap bersih berpengaruh pula pada produktivitas kelinci dan juga pertahanan terhadap pertumbuhan hama dan penyakit. Sistem tidak secara adaptif terhadap kondisi lingkungan dan tingkat kekotoran kandang. Ukuran kandang kelinci dengan panjang 60 cm, lebar 50 cm, tinggi 50 cm untuk satu ekor kelinci. Kandang dibuat dengan bertingkat dengan sistem baterai dari kayu dan besi. Dinding kandang dicat dengan kapur. Menurut Marheinianto et al. 2015 menyatakan bahwa
Kandang yang digunakan adalah kandang bertingkat sistem battery yang terbuat dari kerangka besi. Ukuran petak kandang adalah panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Kandang tersebut ditempatkan dengan ketinggian 30 cm dari tanah. Di bawah petak kandang dipasang papan triplek atau seng aluminium untuk menampung sisa pakan yang tercecer. Manajemen kesehatan pada peternakan kelinci meliputi pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit. Peternak biasanya melakukan sanitasi kandang setiap hari agar ternak terhindar dari penyakit. Pembersihan kandang meliputi pembersihan kotoran, urin, serta membersihkan sisa-sisa pakan yang terbuang. Selain itu, peternak juga menyediakan obat-obatan jika sewaktu-waktu ternak mereka ada yang terkena penyakit. Susilorini et al. 2008 bahwa pemberantasan dan pencegahan penyakit adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menghindari timbulnya suatu penyakit pada ternak. Kandang kelinci harus bersih dari penyakit. Lantai kandang juga harus dibersihkan setiap hari, begitu juga tempat pakan dan minum, sisa pakan, serta kotorannya. Sinar matahari pagi harus masuk ke kandang untuk membunuh bibit penyakit. Kandang bekas kelinci yang sakit harus dibersihkan dengan desinfektan. Manajemen kesehatan kelinci sangatlah penting karena gangguan dan penyakit pencernaan menduduki peringkat tertinggi penyebab kematian kelinci. Setidaknya demikian dinyatakan oleh Dr. Slamet Raharjo, MP, pengajar bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Hewan UGM pada seminar kesehatan kelinci yang digelar Himpunan Studi Ternak Produktif Fakultas Kedokteran Hewan UGM pada tahun 2012. Slamet Raharjo menyatakan, kelinci sebenarnya merupakan hewan yang menyukai kebersihan. Adapun penyakit yang dapat menyerang kelinci antara lain adalah kembung, koksidiosis, dan enterisis atau diare, serta herbol. Dikutip dalam artikel dalam majalah Troblos, menurut Slamet Raharjo, kembung bisa disebabkan oleh kedinginan dan salah pakan. Hijauan yang diberikan sering bercampur dedaunan muda atau daun leguminosa. Keduanya menghasilkan gas saat dicerna. Padahal kelinci berlambung kecil sehingga cepat penuh. Kembung di lambung bisa sembuh jika cepat ditangani, sedangkan kembung pada sekum sulit disembuhkan. Untuk itu, Slamet menyarankan untuk menghindari pemberian pakan hijauan segar untuk kelinci. Lebih baik dilayukan atau hampir kering, itu adalah lebih aman. Untuk proses breeding pada kelinci, kelinci dapat dikawinkan pada umur 6-12 bulan, tergantung pada ras dan jenisnya. Untuk sistem perkawinan pada kelinci dapat dilakukan secara alami ataupun menggunakan inseminasi buatan. Waktu yang paling tepat untuk mengawinkan kelinci adalah pada saat pagi hari ataupun sore hari. Teknik mengawinkan kelinci dapat secara berpasangan ataupun berkoloni. Masa kehamilan kelinci berlangsung 28 hari hingga 35 hari. Secara alami, masa menyusui kelinci bisa berlangsung selama 8 minggu. Masa menyusui eksklusif dilakukan selama 15 hingga 20 hari. Setelah itu, anak kelinci diberi hijauan agar belajar makan sambil tetap menyusui. Anak kelinci bisa disapih setelah 8 minggu. Jumlah anak dalam satu kali kelahiran 4 hingga 12 ekor. Perkawinan berkelompok dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah betina dan pejantan dalam satu area. Satu pejantan dapat mengawini 5 hingga 10 betina. Sedangkan cara berpasangan, kelinci betina yang telah birahi dimasukkan ke dalam kandang jantan dan diamati sampai kelinci melakukan perkawinan, kemudian yang betina dikeluarkan dan diberi makan. Selang waktu 1 jam, yang betina dimasukkan kembali ke kandang yang jantan dan diamati sampai melakukan perkawinan yang kedua, kemudian dipisahkan kembali. Kelinci betina dapat dikawinkan lagi setelah 2 minggu terhitung sejak kelahirannya. Dalam 1 tahun, kelinci dapat mengalami hingga 5 kali kehamilan. Masa produktivitas biasanya berlangsung 1 hingga 3 tahun. Bila kurang atau lebih,
Biasanya, jumlah dan kualitas anakannya menurun. Limbah yang dihasilkan oleh kelinci berupa kotoran dan urin dapat diolah menjadi pupuk cair dan pupuk padat. Untuk membuat pupuk cair, bahan-bahan yang diperlukan antara lain 1 liter urin kelinci, 10 cc atau 1 sendok EM4, 10 cc molases atau tetes tebu bisa diganti dengan 1/4 gula merah yang dicairkan. Cara membuat pupuk padat dari kotoran kelinci, alat dan bahan yang digunakan adalah kotoran kelinci atau feses sebanyak 1 karung, arang sekam 1/5 bagian dari jumlah feses, trichoderma 100 gram atau 100 ml, air bersih secukupnya, wadah atau ember, plastik hitam dan terpal. Cara membuatnya, kotoran kelinci dan bahan organik daun-daunan atau rerumputan kering biasanya saat membersihkan kandang sisa makan, baik rumput ataupun daun, sudah terkumpul jadi satu dengan kotoran kelinci. Diaduk hingga rata. Larutkan trichoderma dengan 500 ml air. Siramkan larutan trichoderma pada feses kelinci yang sudah dicampur arang sekam. Letakkan pada tempat yang terlindung dari hujan dan sinar matahari. Tutup rapat menggunakan plastik hitam atau terpal. Biarkan selama 10 hingga 15 hari. Feses kelinci hasil fermentasi siap untuk digunakan sebagai pupuk. Cara aplikasinya yaitu ditabur merata pada bedengan sebagai pupuk dasar atau dicampur dengan tanah untuk media tanam dalam pot atau polybag. Cara membuat pupuk cair adalah sebagai berikut. Urin kelinci diletakkan dalam jerigen berkapasitas 5 liter. Dicampurkan dengan EM4 dan molases atau tetes tebu atau gula merah. Campuran diaduk dalam jerigen selama 2 hingga 3 menit hingga homogen. Diamkan di ruangan teduh selama 7 hingga 8 hari hingga selesai fermentasi. Sesekali jerigen dibuka untuk membuang gas. Fermentasi berhasil apabila setelah 7 hingga 8 hari saat jerigen dibuka tidak berbau lagi. Ya tentu saja kita pilih bibit-bibit yang unggulan itu dengan ciri-ciri tekstur tubuhnya itu panjang dengan telinga tegak yang sehat tentunya. Untuk pedaging kita arahnya itu penggabungan justru kita ambil yang pejantan untuk dagingnya, tapi untuk pemeliharaan budidaya itu untuk yang betina. Nah, khusus untuk matanya bersinar kalau yang unggulan itu ya matanya bersinar, kelihatan itu hidup sekali. Lantas tekstur tubuhnya itu panjang, Pak. Ya. Dan kelihatan bulu halus. Bapak mengenai penyakit yang perlu diwaspadai mana? Kalau selama ini skabies tapi pencegahannya pun sekarang bisa diatasi oleh peternak. Yang terpenting untuk skabies kandang harus kering dan bersih, itu aja. Ya. Dan untuk pengobatannya melalui injeksi obat ada. Untuk pakan itu seperti apa? Ya, untuk mencret pencegahan dari kami itu kalau sudah terjadi kemencretan itu kita pisah. Terus kita umbar, maksudnya umbar itu apa ya? Diumbar ya. Diliarkan agar supaya tidak makan kotorannya itu sendiri dari mencret. Itu yang paling bahaya adalah ketika kelinci mencret itu di baterai justru makan kotorannya sendiri, itu yang paling bahaya. Untuk kembung kita antisipasi itu hindari makan makanan yang terlalu banyak kadar airnya. Maka untuk kelinci kita itu pemberiannya makanan untuk hijauan itu harus dilumke dulu.